Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Spill the Law. Bicara hukum, bicara kita. Kali ini Spill the Law sudah kedatangan tamu istimewa dari Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Bang ya. Siap. Ada Abang Dakita, alumni Fakultas Hukum juga, Bang Jaka Andika. Ya, selamat Bang. Iya. Selamat pagi lah Bang ya. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Bang Jaka, alhamdulillah sudah bisa hadir. Bang Jaka Andika ini sekarang menjabat sebagai kepala Keasistenan laporan pemeriksaan laporan ya. Ya, berarti kita hari ini kedatangan beliau yang bukan sembarang beliau ya. Bang ya. Kemarin juga Bang Jaka sempat mengisi beberapa kegiatan praktisi mengajar untuk mahasiswa FH Unip dan sekarang kita akan ulik lebih jauh mengenai ombudsman dan juga bagaimana kinerja pelayanan publik di Bengkulu di tahun 2025. Karena kebetulan kemarin baru saja melakukan rilis Bang ya. Iya, benar. Tentang apa Bang, evaluasi pelayanan publik. Tapi mungkin nanti kita berbicara soal itu. Benar, iya. Karena Ombudsman ini kan termasuk lembaga yang dibutuhkan, tapi juga masih banyak masyarakat yang awam Bang. Iya. Kita mungkin mengawalinya dari situ dulu. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bang. Oke. Kayak diberi informasi ke kita, Ombudsman itu apa sih? Oke, makasih Bang Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih sudah diundang, Ombudsman sudah diundang, luar biasa. Undangan mendadak itu Bang ya. Kemarin mengundang, hari ini sudah datang ya. Pokoknya untuk Fakultas Hukum kita siap. Iya. Jadi berkenaan dengan Ombudsman tadi yang disampaikan Bang Oji tadi, intinya di Ombudsman ini kita itu menjalankan amanah ya dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi di Undang-Undang 37 2008 itu dijelaskan bahwa Ombudsman itu merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini artinya kita diberikan amanah yaitu mengawasi penyelenggara layanan publik. Penyelenggara layanan publik itu siapa saja? Sangat luas sekali Bang Oji. Jadi penyelenggara itu ada penyelenggara negara, ada pemerintah di dalamnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ya, kemudian badan hukum milik negara, dan juga badan swasta atau perorangan yang sumber pendanaannya itu berasal dari APBN atau APBD, baik sebagian atau seluruhnya. Itu berasal dari undang-undang, bahasa undang-undang. Nah, dari definisi tersebut, maka Ombudsman diberikan tugas dan fungsi di Undang-Undang 37 itu. Jadi, tugas dan fungsi Ombudsman di situ adalah pertama, sebagai lembaga yang mengawasi itu kita diberikan tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan. Laporan ini bisa laporan masyarakat yang masuk ataupun inisiatif Ombudsman. Jadi bukan hanya kita menunggu laporan saja, tapi kita juga bisa melakukan inisiatif atas prakarsa sendiri terhadap potensi dan dugaan maladministrasi. Nah, ada maladministrasi di situ. Nah, apa sih maladministrasi itu? Nah, maladministrasi ini merupakan segala perbuatan melawan hukum. Ya, di dalamnya juga ada penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut yang mengakibatkan kerugian baik material maupun imaterial bagi masyarakat pengguna pelayanan publik. Nah, maka dari itu Ombudsman bertugas untuk mengawasi dan dalam hal ini kita menerima aduan laporan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi. Nah, kemudian Ombudsman juga mencegah. Selain menerima laporan juga mencegah terjadinya maladministrasi tadi. Nah, pencegahan ini kita bisa lakukan dengan cara yaitu yang pertama bisa melakukan kajian. Bisa kajian cepat, bisa kajian sistemik. Yang outputnya itu merupakan adalah saran perbaikan dalam hal ini. Jadi Ombudsman di sini, ya pertama kita menerima laporan, baik laporan masyarakat atau inisiatif. Yang kedua, kita mencegah terjadinya maladministrasi. Dan yang ketiga, selain melakukan pengawasan dalam rangka pengawasan tadi, ya kita melakukan penerimaan laporan dan tindak lanjut dan juga pencegahan, kita juga diminta untuk membangun jaringan. Bermitra dengan stakeholder, penyelenggara pelayanan publik, ya dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Nah, dari ketiga itu, ya agak berbeda dengan mekanismenya dengan aparat penegak hukum.
pendekatan kita lebih ke persuasif, lebih ke memberikan pengaruh. Oke. Ya, bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik ini yang bersentuhan langsung kepada masyarakat itu bisa lebih baik. Itu yang pertama. Dan bagaimana penyelenggara ini bisa paham dan sadar terhadap apa tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara layanan dan apa tugas dan fungsi mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan. Dan masyarakat pengguna layanan juga punya hak dan kewajiban tuh. Iya. Dan diatur juga di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, jadi Ombudsman di sini sangat luas dalam skop pengawasan itu. Penyelenggara layanan publik ini kan sangat luas sekali ya. Jadi bukan hanya pemerintah semata. Jadi ada, itu tadi yang saya sampaikan, ada badan usaha. Berarti itu termasuk organisasi-organisasi olahraga yang menerima dana misalnya dari APBN pun bisa masuk ya, seperti KONI, PSSI dan lain gitu Bang. Iya. Dan yang menarik gini Bang, banyak yang belum tahu tuh. Saya pun mungkin baru tahu waktu Abang mengajar di praktisi mengajar kemarin. Ombudsman pasti banyak yang mikir ada kepanjangan ya. Belakangnya mungkin ada administrasinya. Tapi sebenarnya bukan kan Bang? Coba ceritain Bang. Jadi gini. Kalau sejarahnya itu kita telisik lagi dari awalnya kita ketahui itu dari Skandinavia. Bahasanya memang dari bahasa Swedia. Ombudsman itu artinya wakil dari raja untuk melakukan tugas, ya. Dalam hal ini ya bisa disebut tangan kanan raja lah di sana untuk menjadi wakil raja untuk mengawasi, datang langsung ke tempat-tempat yang terjadi dalam bahasa kita ya terjadi masalah lah di sana. Nah, wakil raja ini kemudian melaporkan kepada raja, oh ini ada masalah seperti ini, kira-kira seperti apa. Nah itu kemudian raja langsung melakukan investigasi, ya kesimpulan dan akhirnya memberikan keputusan untuk apa yang terbaik untuk masalah itu. Itu sebagai wakil raja. Nah, dia langsung dari bahasa sana. Dan itu metodenya sama kayak kita sekarang yang dulu namanya belusukan itu udah ada dulu sejak zaman Skandinavia dulu. Nah, kemudian setelah kita cek lagi sejarahnya itu ya dia itu rupanya bukan hanya dari Skandinavia, tetapi dari masa Khalifah Umar bin Khattab yang dibawa pada waktu itu zaman raja di Turki, dan kemudian raja Skandinavia ini, Swedia ini datang ke sana melihat dan mempelajari serta menerapkan di negara Swedia dan sangat baik sekali penerapannya. Kita lihat sekarang sampai saat ini ya kita ketahui negara-negara Skandinavia itu ya negara yang paling sejahtera. Benar. Negara yang tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Kemudian kita ketahui juga pendidikan yang terbaik itu di negara Skandinavia, di Finlandia. Nah, itu yang menjadi kenapa Ombudsman itu ada waktu dan diambil oleh negara Skandinavia dan diterapkan sebenar-benar sebaik-baiknya dan jadilah. Dan alhamdulillah ya pada masa kalau di Indonesia pada masa pasca reformasi, nah itu diambil. Dan dia kan ada Bang Jaka Ombudsman program Bengkulu. Berarti menaungi seluruh kabupaten yang ada di Bengkulu juga. Berarti nggak ada lagi secara vertikal di kabupaten kotanya nggak ada Bang. Kalau untuk sekarang itu di provinsi. Cuman memang ke depan kita akan kalau di undang-undang itu ada kalimat bahwa ke depan Ombudsman bisa dibentuk di kabupaten kota juga. Karena kabupaten kan banyak yang sangat membutuhkan. Benar. Apalagi saya dulu waktu pengalaman kerja di BUMD Bang ya, PDAM. Itu banyak masyarakat protes dikit kan Ombudsman benar. Jadi kan benar-benar dibutuhkan. Kalau dia cuma ada di provinsi kan agak terlalu jauh gitu kan. Nah, berbicara tadi kebutuhan masyarakat, alur kerja Ombudsman itu gimana Bang? Jadi misalnya mulai dari masyarakat ya. Masyarakat mau melaporkan hal dari gimana, terus ditanggapi oleh Ombudsman gimana, dan outputnya nanti akan seperti apa? Jadi saya berbicara terkait laporan berarti ya, selain pencegahan maladministrasi juga. Jadi terkait laporan ya, apabila ini laporan masyarakat nih datang,
bisa datang langsung, bisa melalui kanal-kanal yang sudah kita sediakan, WhatsApp, email, kemudian juga media sosial dan seterusnya. Jadi dari laporan yang masuk itu, kita harus ketahui dulu siapa pelapornya ini. Legal standing-nya harus jelas. Kemudian, yang kedua, setelah kita ketahui siapa pelapornya, apa yang dilaporkannya. Tentu mereka harus membuat surat resmi laporan. Nah, laporannya dibuat secara komprehensif. Apa ada format khusus atau emang yang baik dan benar aja gitu? Kalau untuk format, kita ada sebenarnya format laporan, uraian laporan, format penerimaan laporan, situ ada semua. Tapi kan masyarakat kan kadang kalau melalui media sosial, melalui WhatsApp kan langsung tuh. Makanya kita konfirmasi kembali. Kenapa, apa yang kira-kira menjadi permasalahannya. Kita minta kira-kira dari permasalahan tersebut apa yang menjadi fokus utamanya. Apa yang menjadi harapan dari pelapor ini melaporkan ke ombudsman. Makanya kita catat tuh. Ada formnya. Selain kalau misalnya masyarakat yang datang sendiri, kita bisa sampaikan ini ada form, silakan diisi, bisa Bapak Ibu isi. Tapi kalau misalnya masyarakat melalui itu tadi, ya kita bantu, bisa kita bantu. Nah, dari situ nanti baru kita lihat kira-kira kronologis laporannya seperti apa. Setelah itu kita cek kembali dari kronologis itu kira-kira apa yang perlu dibutuhkan. Apakah ada dokumen pendukung atau ada ya data-data atau dokumen yang tadi saya sampaikan yang mendukung kronologis yang disampaikan. Nah, jadi dari kronologis dan data dokumen tadi baru kita verifikasi. Nah, ada tim namanya di Ombudsman itu tim penerimaan dan verifikasi laporan. Itu yang verifikasi laporan yang masuk di Ombudsman. Setiap laporan yang masuk kita cek dulu. Nah, tentu harus dilihat apakah ini ada unsur maladministrasinya atau tidak. Yang kedua, apakah ini masuk ranah kewenangan Ombudsman atau tidak. Kalaupun tidak masuk dan tidak ada unsur maladministrasi di dalamnya, maka kita sarankan nih, ini ada lembaga yang lebih berwenang untuk kita lanjuti. Diarahkan juga tetap. Nah, kemudian kalau masuk kewenangan Ombudsman dan memang ada dugaan maladministrasi di dalamnya, maka dari tim verifikasi tadi maka diserahkan ke tim pemeriksaan. Untuk diperiksa, dilakukan pemeriksaan, bisa melakukan permintaan klarifikasi karena Ombudsman itu bukan dalam artian kita langsung memihak dan menyalahkan baik itu pelapor maupun terlapor. Kumpulkan faktanya dulu. Benar. Nah, kita kumpulkan, kemudian kita klarifikasi ke para pihak. Kemudian juga kalaupun mau dipertemukan bisa kita konsiliasi. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut nanti kita tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang intinya di situ kita simpulkan temuan maladministrasi atau tidak. Ada maladministrasi atau tidak. Kalau ada maladministrasi di dalamnya, maka kita berikan tindakan korektif. Tindakan korektif ini adalah koreksi dari Ombudsman terhadap maladministrasi yang terjadi. Jadi kita ini sebagai early warning lah istilahnya. Pemberi peringatan pertama, ini loh. Alarmnya Bang ya. Instansi ini, kalian ini salah nih. Jangan seperti ini lagi. Ya, memang kita akui. Kalau kembali lagi ke instansinya dia. Kita akui memang masih ada beberapa instansi yang masih belum memahami lah kalau kita lihat kan. Belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. Memang ada beberapa instansi, kita akui itu. Tetapi dalam hal ini, Ombudsman punya tugas untuk memberikan pengaruh. Kalau memang sudah seperti ini, jangan lagi lah. Istilah katanya seperti itu. Itu sifatnya kalau ada temuan hanya diberitahukan kepada pihak yang melapor dan misalnya pihak instansi nggak ada sebarluasan gitu. Jadi kalau untuk kita sampaikan hasil temuan itu bisa saja kita publikasikan ya. Dan banyak yang kita lakukan seperti contoh case yang terjadi di SMA 5 kemarin. Itu namanya ya. Nah, itu kita sampaikan hasilnya seperti ini loh. Temuannya ini. Kita minta pemerintah provinsi untuk melakukan tindakan apa yang sudah Ombudsman berikan tindakan korektifnya. Ya alhamdulillah dilakukan dan sudah ada punishment ya. Tetapi dalam hal ini kita bukan hanya ingin punishment semata, tapi kita pengen ada perbaikan ke depan.
jangan sampai hal-hal yang tadi terjadi, maladministrasi yang terjadi itu terjadi kembali. Benar. Itu juga yang kita lakukan. Jadi bukan hanya fokusnya adalah maladministrasi nih, temuan ombudsman ini punishment-nya, tapi dampak kedepannya juga harus kita pikirkan. Jangan sampai instansi pun biasanya mungkin minta pendampingan juga, mungkin perbaikannya harus apa kan ya, seperti itu. Jadi fokus ombudsman sini adalah lembaga pemberi pengaruh, ya, legislator of influence. Jadi bagaimana caranya agar instansi penyelenggara pelayanan publik ini bisa menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Kalaupun kita temukan maladministrasi terjadi nih akibat dari adanya laporan masyarakat, maka ombudsman memberikan tindakan korektif. Makanya ini kan terkait sama di praktisi mengajar kemarin ada Bang Jaka bilang. Pendapat ahli kita Prof. Jimli yang bilang kalau abang memang ombudsman hanya sekedar seperti aksesoris gitu. Tapi sebenarnya dia aksesoris yang penting loh Bang. Ibaratnya ini alarm ya. Alarm udah berbunyi. Benar. Kalau instansi itu orangnya, ya misalnya alarm buat sholat subuh, berbunyi. Tinggal orangnya lagi, dia udah dengar alarmnya, dia bangun atau enggak gitu kan. Dan kita berharapnya kan ini bisa dimanfaatkan agar instansi lebih baik. Tapi mungkin ini juga yang kadang mungkin belum dipahami oleh masyarakat, Bang. Masyarakat kan maunya untuk apa, ombudsman kok nggak bisa ngasih sanksi, ngasih apa-apa dan lain. Tapi kan kita harus tahu batasan-batasan wewenang dan lain. Benar. Oke. Nah, karena tadi gini Bang, soal menyebarluaskan gitu kan, artinya misalnya kami mau riset nih dari spill dulu misalnya, misalnya kami mau mengembangkan rilis kemarin, akhirnya kan tidak akan ada laporan maladministrasi yang ditahan kan? Berarti transparan semuanya bisa kita dapatkan Bang, dan kita pelajari gitu ya. Benar. Jadi gini, kalau ombudsman itu kalau misalnya ada laporan masuk nih, kita periksa nih, sudah dalam tahapan pemeriksaan. Di Undang-Undang 37 itu ombudsman diberikan kewenangan bisa mendapatkan dokumen, data dari instansi manapun. Tapi itu tantangan nggak Bang? Kita juga pasti termasuk tantangan kita juga karena satu, pemahaman terhadap ombudsman ini masih perlu instansi masih belum terlalu banyak yang mengetahui apa tugas dan fungsi ombudsman sendiri. Menahan data pasti ada gitu ya. Pasti ada, resisten pasti ada. Dan itu tantangannya. Nah, jadi bagaimana cara kita agar tantangan tadi bisa menjadi kelebihan bagi kita, kekuatan untuk kita untuk bisa memperkenalkan ombudsman kembali. Jadi kalau misalnya ada yang resisten, misalnya ada yang tidak mengetahui apa tugas dan fungsinya, itu silakan saja. Kita nggak bisa menyalahkan, tetapi ada konsekuensinya loh. Jadi kalau misalnya itu tadi kita sampaikan maladministrasi nih kalian, siap-siap nih, ini early warning dari ombudsman, koreksinya ini. Esensi ombudsman kan dalam mengawasi itu memberikan koreksi. Kalau tidak menjalankannya silakan saja, tapi ingat, akibat dari itu akan banyak. Karena pintu masuk korupsi itu pasti maladministrasi. Kalau mereka nggak perbaiki, pasti ke depan akan jadi masalah lagi. Masalah yang lain itu awalnya di maladministrasi. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik itu, kalau terjadi kesalahan maladministrasi, dampaknya pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang lain. Masuk misalnya tindak pidana korupsi misalnya, itu awalnya pasti maladministrasi. Penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut nih. Karena penyalahgunaan wewenang dan penundaan berlarut, saya contohkan misalnya. Nah, masyarakat kan pengen cepat nih. Pengguna layanan. Nah, kalau memang itu bisa nggak dipercepat? Buka pintu akhirnya gratifikasi, suap, dan seterusnya. Itu diawali dari maladministrasi dulu. Kalau ini tidak dibenahi, bakal itu yang terjadi. Jadi laporan masyarakat itu ada SOP-nya nggak? Misalnya ada maksimalnya harus ditanggapi dalam berapa lama gitu? Jadi kita itu di ombudsman itu di Undang-Undang 37 ada standar operasional prosedur, dan itu sudah baku di undang-undang dan diturunkan dalam beberapa aturan turunan. Dan di ombudsman kalau misalnya ada laporan masuk itu wajib kita tanggapi maksimal kalau misalnya masih ada kurang data, masih ada dokumen yang harus dilengkapi untuk menambahkan atau komplit terhadap kronologi yang disampaikan,
ya kita sampaikan kepada pelapor untuk dilengkapi. Iya. Itu ada batas waktunya 14 hari kerja. Kemudian kalau kita minta penjelasan misalnya kan klarifikasi baik secara langsung maupun tertulis. Oke, kalau secara langsung kan bisa kita dapatkan langsung kan. Tapi kalau secara tertulis kita berikan waktu, jangka waktunya ada 14 hari kerja juga. Nah, disitulah kita diberikan standar operasional prosedur, ya kita juga ikuti. Ya, kita juga sampaikan pada penyelenggara bahwa ombudsman juga ada standar kalau misalnya ada laporan yang masuk. Jadi biar penyelenggara juga memahami ya apa tugas dan fungsi ombudsman. Ini. Nah, terus kita masuk ke yang laporan tadi, Bang. Oke. Laporan evaluasi 2025 tadi kan. Iya. Bisa ceritakan, Bang, gimana evaluasinya untuk Bengkulu tahun yang 2025 aja? Oke, baik. Jadi di ombudsman ini kita untuk tahun 2025 kita terbanyak itu yang dilaporkan itu masih sekitar pelayanan dasar. Pelayanan dasar contohnya pendidikan, kesehatan, termasuk jaminan sosial, dan juga kayak seperti ya Bang Ojik sampaikan termasuk air minum, listrik itu juga paling banyak disampaikan. Kita juga di belakangan ini. Jadi masyarakat kita tuh udah terbiasa, maksudnya apa by WA, by Instagram dan lain gitu, Bang ya. Ada kendala mereka langsung. Ya, jadi tahu bertanya sekarang gitu, Bang. Iya. Benar. Dan terkadang ya masyarakat itu apalagi yang viral ya. Iya. Viral di masyarakat dan yang itu paling kan viral banget ya, Bang. Ya, menyangkut masalah pelayanan publik. Nah, itu luar biasa viralnya kan. Iya. Absen pajak kemarin juga. Iya, soal absen pajak. Kemudian masalah SMA 5 juga. Iya. Nah, itu menjadi atensi publik lah. Akhirnya ya banyak masyarakat yang berkonsultasi kemudian juga menyampaikan laporannya ke ombudsman. Nah, itu yang terbanyak sih. Jadi 5 besar itu yang terbanyak. Option pajak menarik, Bang. Berarti kemarin option pajak ombudsman ikut ambil peran juga, Bang. Iya, benar. Jadi gimana itu, Bang, kemarin? Jadi ada beberapa laporan awalnya, termasuk saya juga korban sebenarnya. Saya sempat juga mempertanyakan kemarin itu, saya pada bulan Mei kalau nggak salah, Mei atau April, itu saya bayar pajak kendaraan. Kemudian saya terkejut, kaget. Iya. Oh, tinggi sekali. Saya tanyakan, ini apa? Itu opsen pajak, Pak. Opsen pajak untuk penambahan biaya untuk pajak kendaraan bermotor. Kan. Jadi dia kan ini bebanan ganda ini kan? Iya. Udah kena misalnya pajak 2 juta dikenain lagi 66% gitu. Iya. Iya. Jadi temuan laporannya ya 60% kalau iya, 66%. Nah, jadi kita sampaikan dari itu memang ada beberapa juga yang menyampaikan laporan ke kita. Dan pada saat kita lakukan kajian dan juga kita lakukan permintaan penjelasan ke para pihak, ke Bapenda, kemudian juga ke pihak Pemda provinsi ya, kita sampaikan. Dan itu memang kita sampaikan ya apa yang terjadi saat ini. Ya memang aturan regulasinya harus diubah sebenarnya. Mulai dari dari atas memang ada itu yang memang jadi di undang-undang itu kan. Undang-undang tentang pajak itu ya sampai ke bawahnya, termasuk perda kita. Benar, kan kita bisa ikut mengakali lah kalau sudah dari pusat. Itu kita kan kebijakan daerah ada. Dan akhirnya mereka mau mengubah, Bang ya. Iya. Proses kan. Iya. Alhamdulillah sudah masuk di data. Saya nggak tahu apakah sudah keluar belum perda yang barunya. Iya. Itu masih proses kalau nggak salah. Berarti kemarin biasanya gimana tuh, Bang, kalau proses permintaan klarifikasi dan itu apakah diskusi langsung atau saling bersurat atau mix gitu, Bang ya? Mix bisa. Jadi kita bisa meminta penjelasan itu, ya bisa secara langsung kita undang ke kantor, kita ke instansinya langsung, bisa secara tertulis melalui surat, ya bisa semua. Kita bisa panggil ke kantor juga. Jadi intinya kita melihat dari sisi instansi penyelenggara seperti apa, dari pelapor seperti apa. Nah, itu yang kita kita kaji juga dari sisi regulasi aturan perundang-undangan. Selain itu kan yang rame juga kemarin soal SMA 5, Bang. Iya. Terakhir itu kan rame-rame SMA 5, kami udah mau ngundang itu pengacaranya kemarin, abang kita juga kan. Iya. Cuman akhirnya karena ada kejadian lain batal lah, dan mungkin sekarang udah agak tenggelam isunya, Bang. Iya. Update terakhir gimana itu, Bang? Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan dan sudah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan, yang mana di dalam laporan hasil pemeriksaan itu ada tindakan korektif yang kita sampaikan kepada gubernur.
Ya intinya satu, kita mengevaluasi secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru ini. Kemudian yang kedua, kita minta kepada gubernur dalam hal ini juga melakukan punishment atau hukuman ya kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau perbuatan hukum lah, ya maladministrasi dalam hal ini. Nah, kemudian juga kepada para pihak dalam hal ini ya, bisa pemerintah daerah dan juga dinas dalam hal ini khususnya, itu juga melaporkan kepada aparat penegak hukum kalau misalnya terjadi perbuatan pidana dalam hal ini, apabila ada indikasi ke sana. Dan kita juga sudah koordinasi dengan pihak kejaksaan juga, baik itu ya aparat penegak hukum. Ya kemudian juga kita minta ya jangan hanya hukuman saja, tetapi solusinya seperti apa kepada murid yang memang belum mendapatkan sekolah atau memang dari yang kemarin yang menjadi sudah tidak masuk di situ, kemana harus bersekolah, apa solusinya dari dinas. Itu harus disediakan juga ruang-ruang seperti itu agar dalam hal ini ya bisa dijamin peserta didik ini bisa mendapatkan pendidikan, intinya seperti itu yang kita minta kan. Ya alhamdulillah saat ini terakhir kemarin sudah ada pemeriksaan dari inspektorat dan sudah ada hasil dan itu sudah dilakukan hukuman kepada para pihak yang melakukan pelanggaran. Kemudian kepada murid juga yang tidak mendapatkan sekolah kemarin di SMA 5 itu sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah lain. Oh, berarti sudah dapat sekolah. Oh, berarti koreksi dari ombudsman dijalankan sama Pemprov ya? Iya, semuanya dijalankan. Kita cukup apresiasi juga dengan Pemprov ya, walaupun memang ini kita lihat dari tahun kemarin juga ini terjadi. Kita tidak ingin hal ini berulang kembali di tahun berikutnya. Itu yang kita ingin. Secara konkret apa Bang? Maksudnya hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam rekrutan itu? Ya dari sisi rekrutmen itu kan ada beberapa mekanisme kan. Ada jalur zonasi, kemudian afirmasi, kemudian juga ada perpindahan orang tua dan afirmasi ya. Nah, terhadap jalur-jalur ini seharusnya ya itu benar-benar ideal. Maksudnya gini ideal itu. Contoh kayak tahun ini kan. Tahun ini kan khusus jalur afirmasi yang untuk yang tidak mampu. Itu diberikan kuota itu 30% dari total kuota keseluruhan. Misal contoh SMA 5 itu diberikan kuota 500 misalnya. Nah, 30% jalur afirmasi itu tercukupi atau tidak? Nah, kalau ya biasanya kan kalau untuk yang kurang mampu kan jarang tercukupi 30%. Nah, terkadang inilah yang dimanfaatkan. 30% ini terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kuota itu. Diisilah dari orang-orang yang mana misalnya kan yang menitip lah dalam tanda kutip. Dan SMA 5 kenapa bisa sampai segitu, Pak? Berarti mereka terlalu kemarin berlebihan gitu, Pak. Nggak dilihat lagi kuota. Nah, itu jadi kemarin itu ya kuotanya itu sebenarnya sudah mencukupi sebenarnya. Tetapi karena ada yang afirmasi ini, khusus yang afirmasi ya sebenarnya, khusus yang afirmasi ini tidak terpenuhi kuotanya, maka disalahgunakan. Itu yang disalahgunakan. Berlebihan berarti sampai berlebihan, nggak sampai 30%, malah berapa persen, hampir 70% malah. Ya jadi membludaklah ya di jalur afirmasi itu, sehingga dari kuota yang ditetapkan itu sangat berlebih. Akibatnya ya peserta didik yang tidak mendapatkan kuota ini ribut, kemana-mana akhirnya kan. Namun memang ada beberapa yang ya sudah ada yang pindah ke sekolah lain. Karena mungkin daripada berlarut mungkin. Benar. Tetapi ada juga yang masih bertahan di sana sehingga tetap ingin mendapatkan haknya kalau katanya di sana. Tetapi dalam hal ini setelah kita cek lagi, ya memang ada beberapa yang sudah dijanjikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. Dan juga mungkin ada semacam gimana Bang ya? Kadang kan dalam menjalankan organisasi misal saya pimpinan,
ada bawahan-bawahan saya ngurusin itu kan, apapun yang mereka laporkan, apapun mereka kerjakan, kita kadang udah percaya. Iya. Percaya aja, kita nggak cek, akhirnya terjadi. Mungkin kayak gitu juga Bang ya. Iya. Tidak kurang pengawasan gitu. Iya, sama seperti itu. Jadi Iya. ya pertama, Oknumnya berapa orang, akhirnya Iya. imbasnya satu sekolah. ya karena mungkin melihatnya gini. Ini terjadi loh tahun kemarin. Kita ulang lagi, mungkin kayaknya ya nggak masalah sih. Oh iya. Nah, seperti itu kalau saya lihat ya. Jadi itu terulang lagi. Itu tadi akibat tidak Benar. Iya. Kami sebenarnya gini, dari tahun kemarin itu kan ada beberapa sekolah juga yang kita sampaikan. Kita temukan nih, ada di jalur zonasi, Iya. itu ya contoh, dia merupakan murid atau peserta didik yang mendaftar di SMA negeri, misalnya ya sebutlah Iya. SMA 5 misalnya kan. Ternyata memang dia kan waktu mendaftar itu melalui online, dan nanti setelah lulus online itu kan berkas fisiknya diberikan nih. Iya. Nah itu tidak sinkron antara berkas fisik dengan yang didaftarkan di online. Contoh tidak sinkronnya dia kakaknya, kartu keluarganya misalnya. Dia beralamat misalnya di Jalan Cendana. Ternyata di berkas fisiknya itu bukan di Jalan Cendana. Jadi dia mungkin keperluan itu. Iya. Ya. Jadi ya kita ambil aja spot kita random aja ambil. Ternyata kita banyak temukan seperti itu. Jadi kita sudah sampaikan itu berulang kali. Iya. Tapi hasilnya ya terjadi lagi. Berarti Karena kemarin memang viral SMA 5 Bang. Tapi setiap tahun sebelum kasus-kasus SMA 5 mungkin Ombudsman udah dapat sangat banyak laporan udah setiap banyak, tahun ya. udah banyak. Dan ya itu tadi kita sudah memberikan tindakan korektif, dan itu tadi akhirnya ya puncak gunung esnya ini di tahun ini kemarin. Ya, semoga ada perbaikannya lah. Ya itu yang kita harapkan kan. Dan juga ya itu tadi saya lihat perlu ada efek jerah. Iya. Kalau untuk masalah penerimaan murid baru. Karena kalau tidak ada efek jerah itu bakal terulang lagi. Iya. Kalau Kalau ini Bang apa tadi jaminan kesehatan ya? BPJS juga banyak ya? Kalau BPJS itu gimana? BPJS itu bukan terkait dengan BPJS-nya sih kalau saya lihat. Oh, pelayanan untuk yang menggunakan BPJS. Menggunakan BPJS-nya. Oh. Atau ya misalnya yang paling banyak itu yang disampaikan ke kami itu masalah rujukan. Iya. Rujukan dari misalnya ini dari vaskes pertama nih mau dirujuk ke tingkat berikutnya. Ternyata rujukan itu kan harus ada persetujuan. Iya. Dan itu membutuhkan waktu. Sedangkan pasien atau pelapor dalam hal ini perlu cepat kan. Iya. Dan itu yang terjadi ada miskomunikasi di situ. Iya. Terjadi kebanyakan seperti itu, akhirnya melapor ke kita tindak lanjuti. Ya itu tadi, alhamdulillah ya, kita berikan solusi ya harus dilayani dulu loh. Iya, oke. Jangan melihat dari sisi administratifnya terlebih dahulu, lihat dulu pasiennya seperti apa. Iya. Diberikan tindakan terlebih dahulu. Oke. Itu sih dari kita kalau yang terkait dengan Vaskes. Berarti total selama 2025 ada berapa ratus laporan tuh Bang? Ribuan gitu. Kalau untuk 2025 kita terima itu ada sekitar 223 laporan. 223 Bang. 223 itu kita terima nih. Nah, kalau kita periksa dari 223 itu ya ada 11 yang tidak memenuhi syarat formil, yang tidak merupakan kewenangan ombudsman. Ada 50 laporan yang dia tidak memenuhi syarat material. Nah, syarat material ini saya jelaskan dulu bahwa kalau misalnya masuk kewenangan ombudsman nih, nah ternyata pada saat kita cek kembali dia tidak memenuhi, kita berikan nih ada dokumen yang tidak lengkap nih. Kita sudah berikan waktu untuk melengkapi, ternyata tidak dilengkapi, akhirnya dicabut laporan. Kemudian ternyata udah di laporan ini sudah diajukan atau digugat di pengadilan. Nah, jadi seperti itu. Ada 50 laporan yang sudah tidak memenuhi syarat material. Dan ada 155 laporan yang sudah kita periksa yang masuk dalam tahapan pemeriksaan. Dan sisanya itu masih dalam proses. Oke. Terus bisa beri gambaran Bang. Sekarang kan yang lagi terjadi kan musibah banjir besar Sumatera. Kita pun kemarin Rejang Lebong tiba-tiba banjir besar Bang. Nah, kira-kira kalau dalam kasus bencana seperti itu gimana Bang? Masyarakat bisa melaporkan dalam hal apa gitu? Apa yang bisa dilaporkan itu? Yang jelas gini, dari sisi pemerintah itu harus ada
pertanggungjawaban juga kan, seperti apa dalam hal ini dari sisi Badan Penanggulangan Bencana. Iya. Seperti apa mekanisme penanggulangan bencana apabila terjadi bencana, Iya. dan juga bagaimana upaya pencegahan atau jangan sampai ini terjadi kembali, apa upayanya. Nah, memang masyarakat bisa menyampaikan itu pada para pihak, dalam hal ini pemerintah daerah. Namun, kalau misalnya pemerintah daerahnya tidak menanggapi, tidak menindaklanjuti terhadap masyarakat yang menyampaikan aduan, laporan tersebut, atau menyampaikan keluhannya pada pemerintah daerah, itu bisa kita tindak lanjuti, dilaporkan kepada Ombudsman, itu bisa kita tangani. Oke. Segmen terakhir Bang. Kemarin sudah masuk momen evaluasi, bisa tidak Abang sampaikan kepada para pelayan publik dan juga kepada masyarakat, ada pesan nggak yang mau disampaikan oleh Ombudsman? Oke, jadi gini, sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara pelayanan publik, saya tentunya kita berharap ke depan ya terhadap kesadaran masyarakat, kemudian kesadaran penyelenggara pelayanan publik tentang arti pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik itu semakin meningkat. Itu harapan pertama. Karena kenapa? Ya kita melihat yang terpenting itu dari sisi kesadaran masyarakat dan budaya hukumnya yang terpenting. Karena kenapa? Kalau misalnya regulasi sudah ada, kemudian juga aturan perundang-undangan ya dalam hal ini itu sudah ada dan sudah mau diberlakukan, tetapi dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat terhadap undang-undang regulasi itu masih belum bagus, itu juga tidak akan baik ya. Itu harapan kita. Yang kedua, kita berharap ke depan juga masyarakat dalam hal ini di Provinsi Bengkulu itu juga lebih kritis ya, lebih kritis terhadap apa yang terjadi misalnya dalam hal terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Kritis ini maksudnya yang mana apabila masyarakat itu kan punya hak terhadap dalam rangka mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Hak masyarakat ini bisa dimanfaatkan secara besar, secara baik, secara maksimal. Dan itu apabila ditemukan ataupun dijumpai hal-hal yang tidak sesuai, misalnya terjadi dugaan maladministrasi tadi, itu bisa bukan hanya diviralkan, tetapi bagaimana caranya agar itu tidak terjadi kembali. Secara yang diviralkan ya sekarang kan memang era media sosial kan. Tetapi dalam hal ini ya terkait hal yang viral tersebut perlu kita lihat juga secara komprehensif kenapa itu terjadi dan apa upaya kita agar itu tidak terjadi kembali permasalahan itu. Itu harapan kita yang kedua. Dan terakhir juga kami di Ombudsman berharap ya penyelenggara pelayanan publik juga itu ya makin meningkatkan kualitas layanan. Kualitas layanan dalam hal ini ya penyelenggaraan pelayanan publik itu kan ada standar layanan dan itu semua sudah diatur. Ya tinggal diterapkan saja. Standar layanan yang 14 komponen itu di Undang-Undang 25 ya silakan dilengkapi, dan itu setiap tahun kita juga melakukan opini. Berikan penilaian terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik yang memang dia sudah menerapkan itu, tetapi dalam hal ini masih belum maksimal ya kita berikan juga saran perbaikan. Jadi 3 hal itu sih. 3 hal itu Bang ya. Oke, luar biasa. Sesi yang singkat tapi benar-benar padat Bang ya. Banyak yang kita dapatkan. Terima kasih untuk Bang Jaka atas kehadirannya. Bakal sering lagi kita undang nanti Bang. Karena berkaitan langsung dengan pelayanan padu masyarakat di Provinsi Bengkulu Bang ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itu tadi episode Spill the Law kali ini. Bicara hukum, bicara kita kembali lagi di episode yang lain. Siap. Bang Jaka. Terima kasih.